Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hablana millatan syarifah wa awdaha lana sabilal hidayah wa syara'a lana syari'atan badi'ah wa ja'alana min ahli sunnah wa yusalli wa yusallim daiman ala hamil risalah wa qaidil ummah wa uswatun hasanah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi hatta qiyamis sa'ah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang semoga Allah muliakan. Sholawat teriring salam, marilah kita sama-sama panjatkan dan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang setia pada manhajnya hingga yaumil kiamah. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil SHMH. Yang kami hormati Ketua Umum Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Riki Rustam SHMH. Yang kami hormati Ketua Harian Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Saudara Al-Wafi Akbar Basaki. Yang kami hormati kedua pemateri tablik akbar kita, Al-Ustadz Muzammil Hasbalah dan Ustadz Cahyo Ahmad Irsyad. Serta yang kami hormati dan yang kami banggakan, segenap tamu undangan serta para jamaah tablik akbar. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya Muhammad Rafi selaku Master of Ceremony untuk memandu rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan tema Tablik Akbar Pemuda-Pemudi yang Dirindukan Surga. Baik, saudara-saudara yang kami hormati, sebelum memasuki beberapa rangkaian acara, terlebih dahulu kami akan sampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, dan yang keempat adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara pertama kita, yakni pembukaan, marilah kita sama-sama buka acara ini agar penuh keberkahan dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya ialah sambutan yang pada kesempatan kali ini insya Allah akan disampaikan oleh yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia kepada Bapak Dr. Abdul Jamil SHMH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha faqad faza fawzan 'azima. Hadratil mukarramin yang saya muliakan, yang pertama kedua pembicara yaitu Al-Ustadz Muzammil dan Al-Ustadz Cahyo. Yang saya muliakan Bapak Nandang Sutrisno SH LLM PhD, Wakil Rektor, mantan Rektor Universitas Islam Indonesia, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Ketua Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hadirin saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Azhar
yang saya muliakan. Yang pertama, patut untuk kita syukuri pada malam hari ini kita bisa berkumpul berjamaah untuk menghidupkan malam Ramadan yang pada malam hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat, tentu tidak lain dan tidak bukan adalah itu karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita terima pada malam hari ini tetap oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita sekalian sampai dengan akhir hayat kita. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi-tabi'in dan umat beliau ila akhir zaman. Allahumma amin. Hadirin jamaah yang saya muliakan, pada malam hari ini Masjid Al-Azhar mengadakan acara tabligh akbar dengan acara yaitu acara tabligh akbar pada malam hari ini mengambil tema pemuda dan pemudi yang dicintai oleh surga. Hadirin yang saya muliakan, kenapa pada malam hari ini kita khusus mengadakan Qiyamul Ramadan di ruangan yang terbuka ini? Karena masjid kami tidak cukup untuk menampung para jamaah sekalian, sehingga sengaja bahwa acara pada malam hari ini kita laksanakan secara terbuka supaya bisa menampung jamaah yang banyak. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sengaja menampilkan dua narasumber ini dalam rangka supaya bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, yaitu para hadirin sekalian yang umumnya yang hadir pada malam hari ini 90% adalah pemuda dan pemudi. Sesuai dengan judulnya, mudah-mudahan kedua pembicara ini akan menjadikan inspirasi kepada kita sekalian. Dan memang pembicara pada malam hari ini kedua-duanya masih tergolong muda dan sangat berprestasi. Oleh sebab itu kami berharap jamaah sekalian bisa mengambil manfaat, para jamaah sekalian bisa mengambil apa yang nantinya disampaikan oleh kedua pembicara tersebut. Saya atas nama Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum tentu ada ketidaknyamanan dalam pelaksanaan ini karena di luar dan cuacanya mungkin anginnya juga sangat besar sehingga ini menjadi tidak nyaman bagi para jamaah sekalian. Oleh sebab itu saya atas nama Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah sekalian atas ketidaknyamanan ini. Dan tentu ketidaknyamanan ini semata-mata adalah untuk semuanya bisa melihat ke panggung ini. Kalau di masjid akan terhalang oleh tembok-tembok. Dengan demikian maka tujuan kami adalah sebenarnya baik, tetapi kebaikan ini pasti ada kekurangan karena kita adalah manusia biasa. Dan saya atas nama Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Dekan yang kami hormati, Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil SMH. Semoga apa yang disampaikan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Memasuki acara inti yakni acara Tablik Akbar dengan tema pemuda-pemudi yang dirindukan surga. Insya Allah pada malam hari ini akan dibersamai oleh moderator kita, Saudara Salman Al-Farisi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini suara pemuda ini. Ya tadi suara siapa? Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, wa ba'd. Alhamdulillah telah datang pembicara kita Ustaz Zamil Hasballah dan Ustaz Cahyo Ahmad Irsyad. Barakallahu fiik. Insyaallah akan membawakan satu tema yang sangat spesial buat teman-teman semuanya. Teman-teman ya atau kawan-kawan? Bung. Oh jangan ya, Undang-Undang Fakultas Hukum. Ya, judulnya adalah Pemuda-pemudi yang dirindukan surga. Baik, sebelum kita mulai, kenapa sih di sini tulisannya pemuda dan pemudi? Karena dalam Al-Quran atau dalam Islam itu pemuda dan pemudi itu mendapatkan porsi yang sangat besar. Bahkan disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Quran surat Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda fityatun amanu yang beriman kepada Allah wa zidnahum huda, dan Allah berikan kepada mereka petunjuk. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita panggilkan yang kita tunggu-tunggu, Ustaz Zamil Hasballah. Dipersilakan. Takbir. Allah. Baik, request dari Ustaz Zamil. Kita juga sekalian panggilkan Al-Mukarram Ustaz Cahyo Ahmad Irsyad. Tafadhal mashkura. Takbir. Bismillah. Ustaz Zamil Hasballah insyaallah akan menyampaikan tentang ghirah pemuda dan pemudi milenial dalam menggapai surga Allah. Jadi mungkin terkait apa sih yang diperlukan oleh pemuda dan pemudi Islam ini untuk menggapai surganya Allah. Dan apa itu ghirah gitu ya, ghirah. Kalau dalam bukunya Buya Hamka, ghirah itu kecemburuan. Kecemburuan dalam hal apa mungkin nanti bisa akan dijelaskan oleh Ustaz Zamil. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana di malam hari ini dengan taufik dari Allah
telah menuntun hati kita semua dan menggerakkan langkah kaki kita hingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Setelah sama-sama kita tunaikan salat fardu berjamaah, kemudian qiyam Ramadan ataupun salat tarawih secara santai, alhamdulillah ya. Karena memang tarawih itu akar katanya sama dengan istirahat. Jadi kalau salat tarawih itu fast and furious gitu ya, selesai 8 menit dipertanyakan ketarawihannya ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita sebagai ibadah yang ikhlas karenanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah. Semoga selalu Allah limpah curahkan kepada seorang manusia mulia, insan pilihan idola kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak salawat kepadanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kita terpilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Dekan Fakultas Hukum UII, yang saya hormati juga Wakil Dekan, mantan Rektor, para dosen semuanya yang hadir, teman-teman seperjuangan baik yang jombloan maupun yang jomblowati ya, jomblo fisabilillah ya. Mudah-mudahan istiqomah. Istiqomah yang mana ini? Jomblonya atau fisabilillahnya? Fisabilillahnya bahaya ya, jangan salah-salah aminin gitu. Saya nggak tanggung jawab ya. Oke teman-teman semuanya yang disayang Allah, Masya Allah malam hari ini tema diskusi kita, tema sharing kita luar biasa ya. Jadi bagian saya cukup mukaddimah aja. Nanti yang seriusnya sama Ustadz Cahyo insya Allah ya. Kenapa begitu? Karena inspirasi dan motivasi boleh dari siapa saja. Tapi kalau belajar agama harus kepada ahlinya, harus kepada ulama. Nah saya ini bukan Ustadz apalagi ulama. Ustadz dalam artian secara bahasa Ustadz itu kan artinya guru. Saya hadir di sini, ada di depan ini bukan ingin menggurui ataupun mengajari teman-teman. Karena boleh jadi yang ada di hadapan saya ini lebih soleh, lebih solihah, lebih mulia derajat takwanya, lebih faqih ilmu agamanya, lebih keren amalnya, lebih segala-galanya. Saya yang megang mic di depan nggak otomatis lebih mulia. Kemuliaan seseorang itu nggak diukur dari popularitasnya, jumlah followers di sosial medianya, jumlah subscriber di YouTube-nya. Bukan itu ukuran kemuliaannya, bukan aspek duniawi, melainkan apa teman-teman? Takwa. Di Quran surah Al-Hujurat ayat 13 Allah sampaikan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Takwa itu jadi ukuran mulia, bukan yang lain-lain. Jadi inspirasi dan motivasi boleh dari siapa aja, tapi kalau mau belajar agama harus kepada ahlinya. Saya hanya berusaha semampu saya, berusaha bermanfaat dengan menginspirasi semua yang hadir di sini. Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, nasihat-nasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Yang itu semua nanti sebenarnya lebih dulu saya tuju untuk diri saya sendiri sebelum buat teman-teman yang mendengarkan. Teman-teman semuanya yang disayang Allah, saya ini bukan ustadz apalagi ulama. Saya bukan ahli ilmu, gelar saya bukan LCMA, saya bukan lulusan Timur Tengah. Melainkan secara akademis gelar saya itu ST. Ada yang tahu ST itu apa? Sarjana Timur Tengah. Bisaan ya. ST itu bukan sok tahu ya. Bukan sarjana tilawah juga, karena mungkin teman-teman taunya saya sering ngaji gitu. ST itu ya betul sarjana teknik. Jadi secara profesi saya ini seorang arsitek, bukan ulama. Arsitek itu desainer ya, perancang lah gitu. Jadi kalau teman-teman pengen konsultasi, pengen bangun rumah, boleh konsulnya ke saya. Tapi sebelum bangun rumah, bangun dulu lah rumah tangga ya.
Kalau mau konsultasi agama bukan ke saya, karena saya bukan ahlinya, saya bukan mufti, bukan orang yang berfatwa, bukan orang yang menyelesaikan permasalahan umat secara fatwa ya, secara hukum-hukum segala macam. Di sini teman-teman kan banyaknya mahasiswa-mahasiswi fakultas hukum ya. Masya Allah luar biasa tuh, Insya Allah bisa digunakan fisabilillah ya, keilmuan teman-teman nantinya. Jadi saya hanya berusaha bermanfaat dengan menjadi da'i, dengan berdakwah gitu. Jadi salah satu sahabat kita ustadznya ada siapa namanya? Ustadz Zaki Ahmad Rifai nulis buku Jangan Berdakwah Nanti Masuk Surga gitu. Nah, saya terinspirasi dengan judul buku beliau, ada kaitannya dengan tema sharing kita malam hari ini gitu. Jadi pemuda-pemudi yang dirindukan surga, ada banyak jalan menuju ada banyak jalan menuju Jogja ya. Ada banyak jalan menuju surga gitu. Ada masuk surga yang tanpa hisab. Ada yang masuk surga dengan hisab dulu, yang ada yang mudah, ada yang menegangkan. Ada yang masuk surga di laundry dulu di neraka. Neraka itu api ya, bukan air. Dicuci dulu dosanya maksudnya ya. Jadi ada banyak jalan menuju surga. Nah, silakan kita pilih dengan apa? Dengan amal kita. Nah, salah satu cara biar kita bisa mudah masuk surga dengan apa? Dengan dakwah. Dengan menjadi da'i. Untuk menjadi da'i, untuk berdakwah nggak harus jadi ustadz, nggak harus jadi ulama. Seorang ulama, tokoh pergerakan dakwah di Mesir, Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, pernah memberi nasihat kepada binaannya, kun da'iyan qabla an tumkun kulla syai'. Jadilah kalian da'i sebelum kalian jadi apapun. Karena dakwah itu bukan hanya bil lisan, dakwah itu juga bil hal. Bahkan dakwah yang lebih efektif itu terkadang dengan qudwah, dengan uswah, dengan keteladanan, daripada ceramah, daripada orasi, daripada tabligh akbar. Ini bagus, tapi terkadang ada dakwah yang jauh lebih ngefek. Misalnya dakwahnya seorang penguasa dengan satu tanda tangan bisa memberlakukan perda syariah, bisa membubarkan tempat-tempat maksiat gitu. Dengan dakwah bil mal oleh seorang pengusaha misalnya, dengan infaknya, sedekahnya yang sunnah, zakatnya yang wajib, wakafnya yang jariah, itu kan luar biasa ya kontribusinya untuk membela agama Allah. Kunu ansarullah, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Bisa membangun rumah Allah, bisa membangun sarana pendidikan dan lain sebagainya. Saya seorang arsitek juga bisa berdakwah dengan kontribusinya, dengan idenya, dengan pemikirannya, membantu pembangunan rumah Allah misalnya. Bangun masjid yang nyaman orang sholat di dalamnya, jarak antar shafnya itu dikaji ya. Berapa yang efektif, yang efisien. Kalau terlalu jauh, nggak maksimal nanti daya tampung jamaahnya. Kayak masjid kita sekarang ini bukan gara-gara arsiteknya nggak pintar ngedesain ya, bukan, tapi karena terbatasnya lahan gitu ya. Sampai-sampai kita harus sholat di sini sekarang gitu. Jadi kalau jarak antar shafnya itu dikaji dengan efisien, nggak terlalu jauh, nggak terlalu rapat. Kalau terlalu rapat nanti pas sujud kejeduk orang jamaah yang ada di depan kita ya. Jadi efisien sehingga daya tampung jamaah maksimal. Tinggi keran wudhu itu semana tingginya yang ergonomis, yang nyaman orang taharah gitu. Semuanya dikaji. Penggunaan materialnya yang lokal atau yang impor gitu. Biayanya mahal atau murah gitu. Semuanya itu dipikirin sama seorang arsitek. Dengan kontribusinya itulah dakwahnya seorang arsitek. Nanti kita dengar cerita dari Ustadz Cahyo ya, gimana dulu di zaman Imperium Utsmani ada seorang arsitek namanya Sinan ya, Mimar Sinan. Mimar itu dalam bahasa Turki artinya arsitek. Dengan kontribusinya itu luar biasa. Teknologi yang dipikirin sama seorang arsitek Sinan itu luar biasa Ustaz ya. Bikin bangunan yang tahan gempa dengan pondasinya itu memiliki pegas dari batu. Itu luar biasa gitu. Jadi dengan karya, dengan kontribusi, dengan aksi nyata, itulah dakwah yang berpengaruh. Selama diniatkan fisabilillah untuk membela agama Allah. Dakwah itu intinya mengajak kepada jalan Allah. Jalannya itu, caranya itu bisa macam-macam. Bisa dengan ceramah bil lisan, bisa juga bil hal, dengan
dengan keteladanan, dengan kontribusi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, dakwah itu luar biasa efeknya. Nabi pernah berkata dalam sebuah hadis, "Man dalla 'ala khair falahu ajru mithlu fa'ilih." Siapa yang menunjuki jalan kebaikan, maka baginya pahala yang sama dari orang yang mengerjakan. Kalau kita jadi sebab hidayah buat orang lain, seumur hidup orang beramal soleh karena dapat hidayah lewat kita, kita dapat pahala dia tanpa ngurangin pahalanya. Kan luar biasa ya, enak banget gitu. Kita bisa dapat passive income pahala gitu ya. Kita nggak ngapa-ngapain tapi kita dapat pahalanya, luar biasa. Sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu kalau ditimbang amal solehnya dengan seluruh penduduk kota Madinah masih menang satu orang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kenapa? Yang pertama, Abu Bakar as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin surga. 7 diantaranya masuk Islamnya itu lewat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dahsyat nggak? Ada 7 ahli surga udah dijamin surga, itu masuk Islamnya lewat Abu Bakar. Seumur hidup mereka beramal soleh, otomatis pahalanya tertransfer ke Abu Bakar kan? Jadi dakwah itu kayak MLM pahala gitu ya. Jadi ini bukan melegalkan sistem MLM, bukan gitu. Ini analogi aja gitu. Jadi turun ke bawah semuanya pahala ngalir ke atas gitu. Jadi luar biasa. Belum lagi nanti 7 sahabat Nabi dan yang lainnya berdakwah lagi sampai hampir seluruh penduduk Madinah itu mayoritasnya kaum muslimin, masuk Islam, beriman semuanya. Semuanya pahala ngalir lagi ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah dahsyatnya dakwah, teman-teman. Makanya jangan remehin dakwah ya. Walau sekedar mungkin teman-teman hari ini nge-share di Insta Stories teman-teman ada kegiatan malam hari ini, followersnya teman-teman mungkin ngelihat gitu ya, sin gitu, sehingga mau datang ke sini. Nah pahala langkah kakinya, duduk di majelis ilmunya, sholat qiyamul Ramadannya, teman-teman dapat semuanya. Kenapa? Padahal modalnya hanya cuma nge-share kegiatan malam hari ini. Itulah dahsyatnya dakwah, teman-teman. Jadi dari saya pribadi, gimana cara jadi pemuda-pemudi yang dirindukan surga? Salah satunya dengan menjadi dai, dengan berdakwah fisabilillah. Tentunya tiket syarat masuk surga itu adalah ada iman aja dalam hati kita. Insya Allah kita pasti masuk surga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi kalau kita ada iman dalam hati, itu kita udah punya tiket masuk surga. Cuma perkara masuk surganya itu langsung, transit dulu. Naudzubillah ya, mudah-mudahan di antara kita jangan ada yang seperti itu. Amin. Itu hal yang lain. Makanya Allah izinkan kita hidup di dunia ini sekaligus menjadi ujian buat kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kita siapa yang paling baik amalnya. Kita hidup di dunia ini kesempatan kita untuk beramal. Maksiat dan ibadah itu bertolak belakang, teman-teman. Maksiat itu terlihat menggoda, terlihat nikmat. Tapi nikmatnya itu menipu, nikmat di awal aja, lama-lama akan hambar dan berujung pada penyesalan. Kalau ibadah itu terasa berat di awal, harus dipaksa. Tapi lama-lama akan terasa nikmatnya. Contoh maksiat yang nikmat di awal hambar di akhir apa? Contohnya, ini berlaku untuk semua jenis maksiat ya. Contohnya misalnya mengkonsumsi obat-obatan terlarang, narkoba, narkotika, apapun jenisnya lah. Dosisnya sekian, itu bikin ngefly. Lama-lama jadi hambar, harus naik dosis sampai overdosis, hilang kenikmatannya. Tapi kalau ibadah, kita mungkin belum terbiasa baca Al-Quran setiap hari, terasa berat. Tapi kalau udah terbiasa, udah nikmat dengan Quran, sehari nggak ngaji ada yang hilang, ada yang kurang. Belum terbiasa salat duha, kalau udah terbiasa, udah istiqomah, sekali kelewatan nggak tenang. Belum terbiasa bangun malam, kalau udah istiqomah, udah ikhlas lillahi ta'ala, sekali kelewatan itu rasanya nggak tenang gitu. Begitulah bagi orang-orang yang udah istiqomah dengan ibadah, udah merasakan kenikmatannya. Jadi teman-teman, anak muda, anak mudi, teman-teman semuanya,
yang disayang Allah, hanya sedikit sebenarnya pengantar dari saya, mukaddimah aja ya yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dikupas lebih komprehensif, lebih dalam dengan contoh-contoh Qisasul Anbiya, kisah para pemuda-pemudi di Al-Quran nanti sama Ustadz Cahyo Ahmad Irsyad. Insyaallah ya, sama saya cukup hanya mukaddimah aja, pengantar aja. Nanti kita dengarkan barangkali bagaimana kisah Nabi Musa ketika muda belum nikah gitu, gimana gagahnya membantu dua orang gadis dari negeri Madian misalnya tanpa pamrih gitu. Kemudian gadis dari negeri Madian ini jalannya itu tamshi ala istihya gitu, malu-malu. Jadi ciri pemudi yang dirindukan surga itu punya rasa malu, izzah dan iffah gitu, kemuliaan dan kehormatan gitu. Nabi Musa menjaga izzah dan iffahnya juga gitu. Ketika ada kesempatan bantuin dua orang gadis gitu, kesempatan nih, nggak kayak gitu ya. Sampai nanti dituntun ke rumah mereka, nemuin ayah mereka. Gadis ini ngasih kode gitu sama ayahnya gitu, ambil pemuda ini jadi pekerja untuk kita karena dia kuat, lagi amanah gitu. Jadi ada contohnya ya, Nabi Musa anak muda gitu, gimana menjemput jodoh yang keren gitu ya. Itu kisahnya Nabi Musa alaihissalam gitu. Nanti gimana kisah Nabi Yusuf, itu juga pemuda. Kisah Ashabul Kahfi, itu juga pemuda, dan lain sebagainya. Banyak contoh-contoh dari Al-Quran yang bisa kita teladani insyaallah, agar kita menjadi pemuda-pemuda yang dirindukan surga. Karena semua yang dikisahkan itu semua adalah ahlu surga insyaallah, ahli surga semuanya. Karena dengan kisah itu sangat efektif untuk menguatkan keimanan kita. Nah, Ustadz Cahyo Ahmad Irsyad ini ustadz sekaligus ulama, spesialis storyteller gitu. Beliau sangat piawai dalam berkisah yang menginspirasi, yang mengandung hikmah, mengandung ibrah pelajaran insyaallah. Mari kita simak bersama-sama. Untuk itu saya tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bissawab. Yang benar datangnya dari Allah dan yang keliru dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan Allah tunjuki kita kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf teman-teman semuanya, saya ada janji dengan sahabat jauh ya, Syekh dari negeri tetangga, dari Singapura, yang malam terakhir ada di Jogja malam ini. Mau ketemu jam 9 janjinya, tapi ini udah lewat jam 9, gak apa-apa. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan yang terakhir ya. Sebagaimana kita bisa berkumpul di sini, Allah akan mempertemukan kita nanti lagi di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kalaupun ini yang terakhir, mudah-mudahan di surganya. Dan kalau ternyata teman-teman duluan masuk surga nggak ketemu sama saya, tolong cari ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup, bukan kita tutup ya, saya tutup lebih tepatnya karena saya duluan yang meninggalkan majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mendengar penuturan dari Ustaz Muzamil Hasbullah. Gimana teman-teman, sudah mulai dapat feel-nya? Udah apa? Jadi kalau berdasarkan yang saya dapatkan dari penuturan Ustaz Muzamil, jadi bagaimana sih giro pemuda-pemudi milenial dalam menggapai surga? Tadi beliau sudah menyebutkan ya kisah-kisah dalam Al-Quran, diantaranya kisah Ashabul Kahfi, kisah di surat Yunus atau Yusuf tadi, dan beberapa kisah yang lain. Cuman beliau memang tidak menyebutkan giro pemuda dan pemudi milenial, karena sebenarnya itu bukan kisah di zaman lampau, itu kisah kalian. Jadi kalian yang bikin kisah itu sendiri, gimana giroh pemuda dan pemudi Islam dalam menggapai surganya Allah. Untuk yang kedua, Ustaz Cahyo Ahmad Irsyad insyaallah akan menjelaskan terkait kiat-kiat bagi pemuda dan pemudi dalam menggapai surganya Allah. Tafadhol Ustaz. Enak cek 1 juta apa cek 1 2?
1 juta apa 1,2? Ya, kalau yang cewek biasanya 1 juta. Karena memang matre semuanya. Ya, kalau yang oh ya. 3.000 apanya? 3.000 ada yang tahu enggak? Oh, enggak tahu ya. Ya, garing kan? Ya kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak Nandang yang kami hormati, juga mungkin Bapak Jamil yang mungkin sedang mengantarkan Syekh Muzammil yang juga saya hormati. Alhamdulillah teman-teman sekalian, baik mahasiswa UII maupun mahasiswa di tempat lain, baik yang sudah lulus maupun yang masih skripsi, para jumluan-jumluwati yang sampai hari ini masih tersayat-sayat hatinya, alhamdulillah. Tadi beberapa kayaknya sore tadi ketika buka ada yang nangis karena melihat tahu isi ya, alhamdulillah. Kenapa? Tahu aja ada isinya, kenapa tiku kosong gitu ya. Pak Nandang mohon maaf karena saya pakai hoodie ya, kalau Mas Muzammil tadi pakai jubah gitu ya. Kenapa? Karena memang saya berhadapan dengan anak-anak muda, saya berhadapan dengan bagi saya adalah teman-teman saya. Walaupun dari sisi wajah mungkin saya lebih tua gitu ya, tapi insya Allah jiwa saya lebih tua ya, insya Allah ya. Mohon maaf pembawaan saya seperti ini karena memang hari ini kalau saya berpatokan pada surat An-Nahl ayat 125 ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan penyampaian yang baik, berdakwah dengan penyampaian yang baik. Saya pernah ikut salah satu TOT ya, training for trainer gitu ya. Itu pembahasan tentang bagaimana uslub dakwah. Nah, membahas tentang surat An-Nahl itu. Ternyata bicara untuk menyeru kepada jalan Rabb ya, menyeru kepada jalan Allah, itu ternyata itu tidak semudah yang kita bayangkan. Maksudnya apa? Salah satu prinsip yang ketika itu saya dapat adalah Islam itu indah, Islam itu sempurna, Islam itu obat bagi solusi, bagi permasalahan kehidupan manusia, Islam itu solusi bagi hidup kita. Tapi terkadang Islam itu ditolak. Kenapa? Bukan salah Islamnya, tapi salah dalam cara menyampaikan. Maka disinilah pentingnya kita untuk membahas bagaimana kemudian ternyata menjadi seorang dai yang seperti disampaikan oleh Syekh Muzammil tadi, itu memang perlu trik-trik gitu ya, perlu hal-hal yang terkadang mohon maaf ya, kita harus benar-benar jeli siapa yang kita ajak bicara. Maka ketika saya memahami hal itu dari para ustadz, saya kemudian mencoba untuk merenungkan, oh berarti bicara dengan anak muda itu berbeda dengan bicara pada anak-anak. Berbicara pada anak-anak itu berbeda dengan bicara pada ibu-ibu. Ya, kalau saya bicara kepada anak muda, beginilah gaya saya pakai hoodie, saya pakai bukan pakai surban, ya pakai jubah gede, bukan. Saya khawatir nanti disangka mau ruqyah gitu ya, khawatirnya gitu ya. Saya begini aja, jadi santai. Kenapa? Bagi saya kita ini teman, kita itu sahabat, saya bukan ustadz, saya adalah kita curhat aja, kita sharing-sharing aja. Dia itu biasanya lebih masuk gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kalau anak-anak muda maka materinya tentang anak muda, ya tentang baper, ya tentang milenial, ya tentang apa namanya galau, tentang move on, yaitu anak-anak muda ya. Saya pernah diundang ngisi kajian anak-anak muda, judulnya begini. Dengan semangat hijrah kita tingkatkan kualitas iman kita menuju generasi robani. Yang mau datang siapa? Bahasanya sudah ngeri gitu ya. Kalau saya dia jadi panitia, saya akan ubah. Semangat hijrah itu begini bahasanya. Lelah ya, tapi kenapa kamu terus mengejar dia? Nah gitu ya. Hijrah itu capek loh, tapi kenapa kita terus mengejar dia? Dia itu adalah Allah. Hijrah itu capek, dikatain banyak orang, tapi kenapa kita terus mengejar Allah?
Ada sesuatu kan di situ. Itu tentang hijrah. Contoh lagi, judul atau tema tentang anak muda bicara ukhuwah. Dengan semangat ukhuwah, kita tingkatkan kualitas iman dan takwa menuju generasi Indonesia yang lebih, wah itu kayaknya saya tuh ingat tahun 90-an gitu ya. Kalau saya diminta untuk membuat judul tentang ukhuwah, saya akan bikin judul begini. Lelah berpisah, balikan yuk gitu. Lelah berpisah, balikan yuk. Berpisah itu capek. Ya, ukhuwah centang perenang itu capek. Balikan yuk, ayo bersatu lagi. Orang ini, ya Allah itu gua banget. Seolah-olah apa? Bicara tentang cinta, tapi itu bicara cinta pada Allah. Dari judul aja itu bisa menarik dan tidak menarik. Apalagi sekarang jamil milenial, maka mohon maaf sekali untuk yang mungkin sudah berumur begitu ya, gaya saya seperti ini Pak, mohon maaf sekali Pak ya. Tapi insya Allah Pak Nandang ini masih kelihatan sangat muda, masya Allah ya, tahun 80-an ya, insya Allah ya. Jadi kita begini Pak, kalau apa namanya kajian itu juga Mas siapa namanya? Mas Salman Al-Farizi, yaitu panglima perang Khandaq ya. Perang Khandaq ya, perang di Madinah ketika itu perang defensif kan gitu ya. Itu yang kemudian mengusulkan untuk bikin parit lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter, panjangnya 8 kilo ya. Dan di saat itulah kemudian Rasulullah mengabarkan bahwa kaum muslimin akan mengalahkan Konstantinopel. Di situ ya. Maka kemudian sangat bersemangat sekali dan akhirnya 825 tahun setelah Rasulullah meninggal itu Konstantinopel ditaklukkan oleh siapa? Pasukannya Muhammad Al-Fatih ya, ditaklukkan oleh Al-Fatih dan pasukannya, totalnya sekitar 250.000 dan ternyata pasukan garda terdepan penaklukan Konstantinopel itu adalah pasukan Ahzab, pasukan gabungan para jomblo. Teman-teman kalau baca sejarah penaklukan Konstantinopel itu ada banyak sekali lapisan pasukan. Ada Mehter Marshi namanya, itu yang kemudian memberi semangat dengan drum bandnya. Maka Eropa mengambil nama marching band itu dari situ, Mehter Marshi. Nanti kalau teman-teman ke Turki, maka setiap jam 11 siang sama jam 4 sore itu ada pertunjukan Mehter Marshi ya. Itu apa? Pasukan apa? Pembawa genderang. Berikutnya ada Janissaries. Nah ternyata pasukan garda paling depan itu adalah pasukan gabungan para jomblo. Jadi jomblo-jomblo dikumpulkan untuk menjadi garda terdepan penaklukan Konstantinopel. Ya, jadi ketika tabir Konstantinopel taklukkan, Allahu Akbar, yang maju duluan para jomblo ternyata. Kenapa? Karena mungkin terlalu banyak penderitaan. Jadi terlalu berat karena tiap hari ditanya kapan nikah. Udahlah mati aja lah, perang gitu ya. Jadi begitu. Jadi dalam Islam itu jomblo itu punya izah. Lihat tenang aja ya, jombloan-jomblowati, jomblo itu bukan ujian ya. Jomblo itu kutukan aja ya, gitu ya. Kalau saya jadi direktur apa namanya? Direktur bandara, mungkin saya akan mengubah call attention bandara. Misalnya saya di direktur itu seandainya ya, kalau penumpangnya biasa begini, dung 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 ting, perhatian penumpang pesawat dengan nomor penerbangan sekian silakan masuk dalam pesawat. Itu kalau penumpangnya biasa, kayak saya, kayak Pak Nandang, itu begitu panggilannya. Tapi kalau penumpangnya banyakkan jomblo, panggilannya saya akan ganti, dung 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 ting, perhatian hari ini tidak ada perhatian. Ya, jadi sabar ya. Ya. Maka hari ini alhamdulillah kita semuanya berkumpul di sini. Saya berdiri di sini, mohon maaf ya. Saya adalah lebih tinggi dari teman-teman sekalian karena saya memang berdiri di sini ya, di panggung gitu ya. Tapi secara ilmu belum tentu ya. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini, tempatnya istimewa sekali. Ini biasanya mungkin untuk parkir ya. Tapi alhamdulillah hari ini untuk duduk majelis yang luar biasa, alhamdulillah. Dan yang ada di sini insyaallah itu mungkin bisa kita hitung lebih dari 70.000 makhluk. Wah gitu ya. Kenapa? Ini penuh sesak semuanya ya. Penuh sampai belakang-belakang. Kenapa? Yang ada di sini tidak hanya kita, tapi ada 2 makhluk yang mendampingi kita. Ada setan, ada malaikat. Betul? Biasanya malaikat identik dengan kanan, setan identik dengan kiri. Tengok kirinya sekarang. Kelihatan ya? Alhamdulillah. Tapi karena ini adalah forum yang baik, yang datang tidak ada setannya, semuanya malaikat. Amin ya rabbal. Yang mendoakan teman-teman sekalian dengan doa-doa yang baik. Maka moga-moga yang sudah menikah, angkat tangan, sudah menikah. Alhamdulillah ya, masya Allah. Cuman Pak Nandang aja ya. Gila, enggak laku semuanya ternyata ya. Obral ya, masukin Bukalapak gitu ya. Yang sudah menikah, moga-moga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
Moga-moga anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang belum menikah, untuk yang cowok saya doakan, moga-moga nanti kalau menikah mendapatkan istri yang salihah, cantik, kaya raya, pinter masak, anak tunggal, orang tuanya sakit-sakitan. Jadi warisannya banyak ya, Masya Allah. Kalau yang cewek-cewek saya doakan moga-moga nanti kalau menikah mendapatkan suami yang salih, hafiz Quran, ganteng, kaya raya. Anda gak lulus semuanya kan gitu ya. Berat banget loh syaratnya ini. Sudahlah ganteng, kaya raya, hafiz Quran lagi. Lah antum ganteng enggak juga, kaya raya masih ngontrak sekarang, hafiz Quran kalau sholat kulhu gitu. Ketika mau melamar anaknya ini Pak Jamil, kamu melamar anak saya. Oh, putranya Pak Jamil ternyata putra semua ya. Kalau putranya Pak Nandang ada yang cewek? Cewek semuanya, Masya Allah ya. Mau melamar putranya Pak Nandang. 3 orang nih cowok ke rumah Pak Nandang. Kamu namanya siapa? Saya Anas Pak. Mau melamar anak saya? Iya Pak. Bisa baca surat Anas? Coba. Qul a'udzu birabbin nas. Bagus. Kamu namanya siapa? Saya Kautsar Pak. Masya Allah. Bisa baca surat Kautsar? Bisa Pak. Coba. Masya Allah. Kamu siapa yang terakhir? Saya Imron Pak. Waduh. Siapa namamu? Imron Pak. Tapi biasanya dipanggil Kulhu. Saking takutnya. Ya. Tapi tenang aja, katanya cewek zaman sekarang itu tidak akan melihat teman-teman dari sisi apa? Dari sisi kekayaan, dari sisi materi. Apalagi di zaman sosial media sekarang, ya. Ini itu sumber perselingkuhan yang sangat luar biasa. Ya, betul nggak? Betul gitu langsung ya. Jujur banget ya, Masya Allah ya. Makanya yang dicari sekarang adalah adalah laki-laki bukan yang kaya, bukan yang kemudian punya harta banyak, tapi yang apa? Berkepribadian, betul? Ya, mobil pribadi, rumah pribadi, sawah pribadi ya. Tapi enggak, ternyata yang dicari adalah orang-orang yang punya integritas dalam rumah tangga atau orang-orang yang setia lah gitu ya. Setia dan penyayang dan simple. Kalau teman-teman mau melihat laki-laki setia dan tidak, itu simple, lihat badannya. Kalau badannya gendut itu tipikal setia. Serius, ya. Pak Jamil itu setia, ya. Saya itu setia, ya. Nah ini nggak setia ini ya. Pertanyaannya, kenapa sih laki-laki yang gendut itu cenderung setia? Karena laki-laki yang gendut itu saya yakin dia tidak mudah mengejar wanita lain. Yakin. Jangankan ngejar ya, jalannya capek banget rasanya. Yang kedua, laki-laki yang gendut itu biasanya tipikal penyayang. Kenapa? Karena kalau ada makanan dia bilang sayang kalau nggak dimakan gitu ya. Jadi kalau nonton Liverpool sama Barcelona itu cemilannya bukan kacang tapi tumpeng gitu ya. Mohon maaf Barcelona, mohon maaf ya. Liverpool ya. Muhammad Salah Mane. Padahal kemarin Barcelona 4-0 ya, itu tanpa Mo Salah, tanpa Firmino, hanya mengandalkan Origi saja ya. Messi lewat ya. Jadi sorry ya. Saya dikenal di sosial media itu seiring dengan Muhammad Salah menjadi top scorer gitu ya. Jadi saya dengan Muhammad Salah itu beda dikit lah gitu ya. Ya, kira-kira gitu. Nah, teman sekalian, maka ini wajib kita syukuri kondisi hari ini. Alhamdulillah kita bisa duduk bareng-bareng, dibersamai oleh orang-orang tua kita. Alhamdulillah difasilitasi oleh beliau-beliau. Dan maka kemudian kita bersyukur, alhamdulillah, moga-moga ini adalah cara kita untuk lebih dekat pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Buat apa dikasih waktu banyak tapi habis untuk maksiat, ya? Buat apa kemudian dikasih harta banyak tapi ternyata lebih jauh dari Allah? Maka syukur itu menurut Ibnul Qayyim, juga menurut Al-Ghazali, itu poin yang ketiga syukur adalah memanfaatkan apa yang Allah berikan untuk apa? Untuk lebih dekat sama Allah. Itu yang bersyukur. Jadi tidak hanya alhamdulillah, bukan hanya itu, tetapi memanfaatkan nikmat itu untuk lebih dekat pada Allah. Itu namanya bersyukur. Ya. Berikutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri teladan terbaik yang mana ada. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kemudian oleh seorang Michael Hart di dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh dunia ditempatkan sebagai nomor 1. Padahal orang ini, penulis ini tidak muslim, tapi dunia tidak bisa memungkiri bahwa Rasulullah adalah manusia paling berpengaruh dunia. Betul? Tidak bisa dipungkiri. Dari sisi manapun Rasul itu sempurna. Maka Allah sampaikan wa man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Yang dilakukan oleh Rasulullah tidak ada yang karena hawa nafsu, semuanya karena wahyu.
Maka Rasulullah itu manusia yang maksum, manusia yang tidak punya dosa sama sekali. Maka jangan pernah tanya kesabaran Rasulullah kayak apa. Sabar Rasulullah itu luas, luar biasa. Ya. Jangan pernah bertanya bagaimana ujian Rasulullah. Ujian Rasulullah itu paling berat di antara manusia. Masya Allah. Ya. Jiwanya suci, tidak ada dosa. Ujiannya juga paling berat, luar biasa. Jangan itu, tubuhnya aja wangi itu Rasulullah itu. Ya, air liurnya Rasulullah itu bisa untuk obat para sahabat. Ada ketika itu ada seorang sahabat yang sakit mata, Rasulullah mengambil air liurnya dan diusapkan ke mata sahabat itu, langsung sembuh seketika. Tapi tolong jangan ditiru di rumah ya. Atau ditiru di kampus itu. Bro, ngapain bro? Merah bro. Nggak tahu nih sakit banget. Sini nih tak ludahin gitu ya. Itu nanti bukan sembuh tapi katarak gitu ya. Itu khusus Rasulullah. Rasulullah itu adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Ya, Rasulullah itu adalah seorang pemimpin yang begitu punya karakter yang tegas luar biasa. Kelemah lembutannya juga luar biasa. Ya, Rasulullah juga seorang tetangga yang terbaik itu Rasulullah. Rasulullah itu seorang ayah terbaik itu Rasulullah. Rasulullah itu seorang suami paling romantis itu Rasulullah. Paling romantis. Contoh, Pak Nandang kalau di rumah manggil istri dengan sebutan apa Pak? Paling romantis Pak? Masya Allah, Mama gitu. Kalau Pak Jamil? Wah, Umi, wah, Umi. Kalau Mak Nandang beda. Nah, gitu ya. Ya, alhamdulillah. Moga-moga beliau berdua selalu menjadi orang tua kita yang terbaik. Amin ya. Oke. Kalau Rasulullah tuh manggil istrinya dengan sebutan yang sangat romantis, sebutannya ya Khumairah, wahai yang kemerah-merahan. Bayangkan memanggil istrinya dengan sebutan fisik istrinya coba. Nah, nanti kalau punya suami gendut ya, endut. Nah, gitu. Tapi kemungkinan besar istri teman-teman itu orang Indonesia itu daerah tropis, itu nggak merah tapi hitam. Maka manggilnya bukannya Khumairah tapi lebih romantis lagi. Ya Hajar Aswad gitu ya. Ini batu hitam yang nyari ya. Di mana? Di Ka'bah. Yang belum ke Ka'bah, belum ke tanah suci, saya doakan moga-moga segera ke tanah suci. Amin. Kenapa? Karena haji dan umrah adalah panggilan Allah, betul? Maka saya doakan teman-teman sekalian segera dipanggil oleh Allah ya. Kok nggak diaminkan? Dipanggil ke tanah suci. Nah, gitu ya. Baik teman sekalian yang dirahmati Allah, pemuda yang dirindu surga, ya. Jadi mohon maaf saya seperti ini. Itu yang tadi saya ingin menggarisbawahi bahwa mohon maaf sekali saya bukan berarti dan tidak hormat pada teman-teman, tapi saya ingin menyesuaikan. Saya anggaplah sebagai sahabat saja, ya, bukan sebagai ustadz, ya. Kalau saya ngisi anak muda begitu, ya, beginilah gaya saya. Tapi kalau saya ngisi anak-anak beda lagi. Saya punya program namanya Taman Kisah. Saya kalau anak muda itu programnya apa? Yuk ngaji. Di Jogja sudah ada, ketuanya Mas Robi, ya. Kalau anak-anak saya punya program namanya Taman Kisah. Insya Allah habis Ramadan moga-moga saya kolaborasi sama Nusarara. Ya, sama Nusa Marara yang lucu-lucuan itu ya, yang 2 orang kartun tapi sekarang menginspirasi luar biasa. Saya kalau ke anak-anak nggak mungkin begini saya menyampaikannya. Saya pakai apa? Dongeng. Contoh misalnya, bicara tentang Al-Fatih, saya akan memakai bahasa-bahasa yang dekat dengan anak-anak. Anak-anak, mari kita siapkan pasukan kita. Kudanya sudah siap. Bawa ke sini pasukan kudanya. Pasukan siap. Saya begitu. Kenapa? Karena anak-anak. Kalau saya bercerita tentang hari kiamat, itu gunungnya meledak. Itu sungainya, lautnya. Ini apa? Ini hari kiamat, meteornya. Nah ya. Saya kalau bicara dengan anak-anak itu begitu. Dan saya memakai bahasa-bahasa yang dekat dengan mereka. Contoh misalnya ini. Waduh, masalah ini. Suara siapa? Jarwo, tau ya? Waduh, masalah ini, Bang Haji ini. Nah, itu Jarwo. Atau yang satunya, bukan begitu Jarwo. Nah, itu yang jual mie ayam. Ya, itu ya. Atau suara begini. 2, 3, kucing berlari, ayo kita lari. Ah, ini suara siapa? Jarjib. Kalau ini suara siapa? Uang $1 juta. Mr. Crab, ya. Kalau ini suara siapa? Aku hanya ingin berlibur memainkan klarinetku. Suara Squidward kan? Jadi saya begitu, kenapa? Karena anak-anak. Ya karena anak-anak. Dan ini penting. Kenapa? Karena inti dakwah adalah bagaimana komunikasi yang tepat. Kalau saya ngisi ibu-ibu beda lagi, ngisi bapak-bapak yang sudah tua itu beda lagi. Biasanya saya ngisi tentang azab kubur gitu ya. Tentang persiapan kematian, nah bisa begitu ya.
sesuai umurnya ya gitu ya. Nah hari ini tema kita adalah pemuda-pemudi yang dirindu surga, ya, yang dirindu surga. Maka kemudian saya coba untuk menyampaikan paling enggak 3 poin yang dan bisa moga-moga menginspirasi, mobil khusus pada diri saya. Karena saya kalau menyampaikan, ayo semangat, yang ke saya itu, yang ke teman-teman 1, yang ke saya 3. Yang 1 nekuk aja gitu ya. Kan begini, ayo semangat. Ini yang ke saya 3, artinya apa? Yang saya sampaikan itu lebih banyak untuk saya. Kan nggak mungkin, ayo semangat. Ayo semangat. Nggak mungkin, mesti begini. Makanya nasihat yang terbaik adalah ketika kita merasa, ya Allah ini adalah nasihat untuk diriku sendiri ya Allah. Nah, gitu ya. Jadi izinkan saya untuk berbagi sesuatu yang moga-moga itu bermanfaat bagi saya pribadi khususnya, dan moga-moga bisa bermanfaat untuk kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bicara pemuda, saya tadi ingat pancingan dari Syekh Muzammil ya. Beliau sampaikan tentang Mihrimah, tentang Mimar Sinan. Jadi sebenarnya kisah Mimar Sinan ini kisah percintaan yang luar biasa. Mimar Sinan, Mimar itu adalah arsitek, Sinan itu orangnya. Ya, Mimar Sinan adalah seorang arsitek di zaman Sulaiman Al-Qanuni di Turki, Istanbul. Ini arsitek yang luar biasa, seorang arsitek yang luar biasa. Kenapa? Dia ngelamar anaknya Sulaiman Al-Qanuni, namanya Mihrimah Sultan. Anaknya itu masih gadis, ya cantik banget kan anak sultan. Sementara sementara Mimar Sinan itu di sejarah dikatakan sekitar usianya 60 tahun. Jadi udah tua, ngelamar Mihrimah. Tapi satu sisi ada seorang namanya Rustam Pasha. Rustam Pasha itu juga melamar Mihrimah. Makanya Sulaiman Al-Qanuni menikahkan Mihrimah sama Rustam Pasha. Kenapa? Ini jenderal perang, ganteng banget. Tapi bagaimana kondisi Mimar Sinan? Apakah galau? Iya, namanya ditolak, baper. Ya, baper kan? Tapi kebaperannya luar biasa. Yang terjadi pada Mimar Sinan adalah ketika ditolak cintanya oleh Mihrimah Sultan, dia membangun 2 masjid. Yang pertama di Uskudar. Uskudar itu adalah Turki bagian Asia. Yang kedua di Edirne, Turki bagian Eropa. Bayangkan, ditolak cintanya, bikin masjid coba. Kalau zaman sekarang ditolak cintanya, disolatkan di masjid. Anda bisa bayangkan kualitas kepribadian orang zaman dulu tuh masya Allah. Ditolak cintanya, itu ternyata yang namanya Mimar Sinan membuat masjid, dan masjid itu dinamakan Masjid Mihrimah. Dinamakan masjid cewek itu. Yang satu di Uskudar, yang satu di Edirne. Ketika mau diresmikan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni, yang terjadi apa? Mau diresmikan. Ketika itu asar, tapi tolong jangan diresmikan asar. Apa? Nunggu maghrib. Jadi harus tahu betul bahwa ini yang namanya tidak hanya seorang arsitek tapi seorang astronom. Yang terjadi apa? Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu manut pada Mimar Sinan. Oke, kalau begitu saya resmikan nanti ketika maghrib. Ketika maghrib maka diresmikan. Yang terjadi apa? Ternyata di saat matahari tenggelam di Uskudar, maka di saat yang sama bulan terlihat di Edirne. Keren banget ya. Ini 2 masjid itu ternyata tidak sekedar membuat masjid, tetapi dia memahami makna Mihrimah. Kata nama Mihrimah itu terdiri dari 2 kata, yaitu matahari dan bulan. Itu yang jadi acuan Mimar Sinan membuat masjid. Yang satu di Uskudar, yang satu di Edirne, satu di Asia, Turki Asia, satu di Eropa. Ketika itu tenggelam di Uskudar, tenggelam itu merah set. Di sini muncul bulan. Masya Allah. Itu namanya jomblo yang keren begitu. Ya gitu ya. Jadi ditolak bikin masjid. Ya. Jadi ini teman-teman sekalian ya, tolong jadi kalau misalnya melamar ditolak, satu masjid ya gitu ya. Melamar ditolak lagi kok ditolak lagi. Waduh, berarti udah lakukan 3B kalau sering ditolak. B yang pertama berusaha, sudah. B yang kedua berdoa, sudah. B yang ketiga bercermin ya. Wah, ditolak ya, wajar lah ya, kurang perawatan lah ya. Oke. Kembali ke yang disampaikan oleh Syekh Muzammil tadi tentang dai. Memang kita itu semuanya
bicara tentang dai ya, bicara tentang bagaimana kita itu menjadi dai-dainya Allah, bagaimana kita itu bicara menjadi penyampai-penyampai agama Allah ini. Karena dengan itulah maka kemudian kita benar-benar jadi semangat. Cuman sebelum jadi dai, saya pengen menyampaikan ternyata setelah saya sharing dengan teman-teman ada 3 R yang perlu kita kaji ternyata ya. Nah, ini rumus dari saya aja ya. 3 R. Berapa? 3. Ingat, dunia sudah berubah. Tapi moga-moga 3 R ini bisa menjadikan kita menjadi pemuda yang dirindui surga. Ya, apa itu 3 R? Nanti kita bahas ya. Dunia sudah berubah. Itu catatan awal. Ya, oke. Mas siapa namanya? Mas Salman itu duduk dari tadi ya. Itu kemudian sampai besok sampai tahun yang akan datang berubah nggak? Akan berubah. Orang diem saja akan berubah. Saya ngomong kayak gini akan berubah, minimal berubah lebih capek. Gitu ya? Saya itu diem saja ya, kayak saya, kayak Pak Jamil itu juga akan terus berubah. Minimal apa? Mulai meninggalkan dunia hitam. Udah memutih semuanya gitu ya. Jadi uban-uban sudah mulai tumbuh gitu ya. Udah mulai meninggalkan dunia hitam. Lama-lama apa? Kalau kita sudah tua, penyakit 5B itu menghinggapi kita. B yang pertama apa? Burem. Ini siapa sih? Itu udah tua kan udah burem gitu ya. B yang kedua? Budek. Mau kemana kek? Iya nih 2.500. Apa coba gitu? Ditanya mau kemana? Jawabnya 2.500. B yang ketiga bingung, pikun. B yang keempat boyoen gitu. Jadi duduk lama nggak kuat, ya berdiri lama juga kuat, udah mulai lemah. B yang terakhir apa? Beser gitu ya. Jadi tiba-tiba ngompol gitu ya. Itu orang tua. Manusia bisa menghindari banyak penyakit tapi tidak bisa menghindari tua. Betul nggak? Saya kemarin ngisi ya di Jakarta itu ngisi di sebuah gedung yang ternyata gedung bawah itu tempat kecantikan. Yang atas gedung pertemuan, saya ngisi yang di atas. Karena kalau yang di bawah saya khawatir ketemu dengan laki-laki aliran tulang lunak. Ya, potong apa om gitu saya khawatir. Ya, laki-laki aliran tulang lunak itu loh, ya. Ketika kemudian saya ngisi itu saya lewat set ada poster di situ, Sontek Botox. Bayangan saya kalau botok itu enak. Botok itu ponakannya buntil. Enak, botok itu enak. Ini botox. Ternyata satu suntikan itu bisa 2-3 juta. Itu untuk mengencangkan, anti aging lah segala macam lah. Dan itu yang terjadi. Mereka menghindari yang namanya tua, padahal tua itu pasti. Tapi tidak pernah berfokus bagaimana amal mereka. Ya, orang banyak berpikir bagaimana hidup enak, tapi tidak pernah berpikir bagaimana mati enak. Kan gitu kan? Teman-teman sekalian yang ditelah, dunia terus berubah. Ya, dunia terus berubah. Kita diam, kita bergerak, terus akan berubah. Jangankan itu, yang namanya HP aja berubah. Ya, dulu zamannya Pak Nandang gitu ya, itu HP itu mungkin kecil-kecil gitu ya. Jadi kalau SMS tuh gini. Kenapa coba? Karena kalau gini nggak kelihatan ya, gitu. Kalau zaman sekarang begini. Dulu kan begini ya, sekarang begini. Kenapa coba? Ya, itu selfie kan gitu kan. Saya mau tanya, yang sering selfie cowok apa cewek? Oke, saya mau tanya yang cowok dulu ya. Yang sering selfie cowok cewek? Oh, cewek. Ini kayaknya kan ditekan banget gitu ya. Nggak pernah bersuara. Kenapa? Sekarang ada istilah the power of mak-mak gitu ya. Jadi cewek itu pasti benar, cowok pasti salah. Makanya mereka kayak, ini nanti saya ditolak ini. Jadi nggak pernah bersuara gitu ya. Oke, saya mau tanya, yang sering selfie cowok apa cewek? Oke, cewek ya. Kalau saya, bagi saya yang sering selfie itu cowok. Apalagi cewek, ya. Cowok itu kalau selfie simple ya. Cuman begini, alisnya diangkat satu. Cowok itu simple banget. Kalau selfie cuman gini. Selesai. Kalau cewek enggak. Semuanya. Saya pernah di depan mata saya sendiri, saya melihat cewek itu dandan dengan semua anggota tubuhnya, termasuk nafasnya. Bayangkan dandan dengan nafas, tahu nggak gini? Apa coba itu? Itu yang bener-benerin apa namanya kerudung itu loh. Itu cewek. Ngeri. Kenapa? Karena cowok dan cewek bedanya cuma 2 suku kata, me dan di. Cowok suka melihat, cewek suka dilihat. Cowok suka menggoda, cewek suka digoda. Cowok suka merayu, cewek suka dirayu. Cowok suka men-sweet-sweet, cewek suka di-sweet-sweet. Saya tidak pernah melihat ada cewek di pinggir jalan nih. Cowok, enggak pernah.
Itu mesti cowok yang goda. Makanya cowok itu seneng menggoda. Tapi katanya di UII itu cowoknya beda loh. Kalau yang lain itu kalau goda gini, itu cowok yang lain. Kalau di UII beda. Ada tajwidnya ya gitu ya. Ini beda. Ya, makanya ini disebut dengan perubahan itu. Kalau dulu ada lagu begini, wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Itu zaman dulu, wanita seolah-olah dijajah oleh pria. Zaman sekarang enggak. Sekarang itu pria yang dijajah oleh wanita. Maka ada istilah cewek selalu bener, cowok pasti salah. Ya. Yang kedua, kalau cowok salah, ya, maka cewek bener. Yang ketiga, kalau cewek salah, maka cowok lebih salah. Jadi intinya cewek pasti bener. Ya, maka nanti kalau teman-teman ya ada cewek ya sen kanan pasti belok itu. Kamu itu ketika tabrakan jeder, kamu itu kenapa sih mbak sen kanan kok belok kiri? Cewek itu les. Saya tuh sen kanan pengen ngasih tahu kamu ke kanan ya kok ke kiri gitu ya. Nah itu cewek begitu. Maka cewek itu pasti bener. Apalagi coba ya. Kalau nanti punya istri, teman-teman ditanya, "Pak, aku gendutan nggak setelah nikah?" Nggak usah dijawab. Karena semua jawaban Anda salah. Terus, cewek kalau gini, "Pak, aku gendut nggak?" Kalau Anda nanti punya istri tanya begitu, kemudian Anda jawab, "Kayaknya mami gendutan deh." Ah, bapak jahat tuh. Jahat kan? Ya, kalau kita jawab, misalnya cowok jawab, "Pak, aku gendutan nggak?" Kayaknya kurusan deh. Ah, bapak bohong. Tuh. Kalau nggak jahat, bohong. Makanya kalau ditanya, "Pak, aku gendut gak usah dijawab, pura-pura mati aja. "Pak, aku gendut gak?" Gitu. Atau minimal apa? Amnesia lah gitu. "Pak, aku gendut gak?" "Aku siapa ini? Siapa ini? Oh, siapa kamu? Siapa?" Gitu ya. Pura-puranya. Kenapa? Ya begitulah cewek. Menguasai betul cewek itu. Ya, apalagi nanti kalau teman-teman punya istri diminta memilih gitu ya, memilih jilbab, gak usah dijawab. Kenapa? Semua salah. "Pak, ini yang keren, ini yang untuk Umi, yang keren jilbab pink atau jilbab coklat?" "Aku akan beli sesuai pilihan papa." Kayaknya bagus yang coklat deh Ma, tapi kan kayaknya bagus yang pink Ma." Ya kenapa harus nanya coba? Ya kan? Jalan-jalan malam hari berduaan, "Pak, ini anak-anak di rumah aja ya, kita mau jalan-jalan, ingin romantisan gitu ya. Anak-anak di rumah nih kita oleh-olehkan ya enak-enak deh. Aku pengen banget romantisan sama apa? Emang mau makan apa sih Ma?" "Terserah papa." Kalau ada kata terserah itu ngalamat semua salah. Terserah papa itu semua salah. Ya, jalannya gitu. "Ma, mau makan apa sih?" "Terserah papa." "Oh kalau gitu sate ya." "Aduh jangan sate, sate kan daging-dagingan gak suka." "Oke, nasi goreng." "Kemarin kan mau sudah nasi goreng." "Terus apa?" "Terserah papa." Jalan lagi, tek. "Ma udah lapar nih, makan apa sih?" "Mama pengen apa sih?" "Terserah papa." "Oke, Padang ya, deket tuh Padang." "Padang mah kolesterol gak suka." "Oke, kalau begitu seafood." "Seafood gak suka baunya." "Lalu mama mau makan apa?" "Terserah papa." Bayangkan dari tadi terserah papa tapi semua salah. Makanya keduanya pulang bikin mie rebus. Maka itu disebut the power of mak-mak itu begitu. Tapi ingat ya, di dalam Al-Quran ada dua ya yang dicontohkan oleh Allah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nuh. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Salah apa soleh? Soleh banget Ismail itu. Sementara yang satu Nuh punya anak namanya Kan'an. Soleh apa salah? Salah. Bahkan ketika mau tenggelam diajak oleh bapaknya untuk naik kapal, tetap tidak mau, dia dalam kekafirannya, tetap dalam kafirannya. Yang satu salah, yang satu soleh banget. Padahal dua-duanya anak Nabi. Apa yang terjadi? Ternyata yang bedakan adalah istri mereka. Yang satu Ibrahim istrinya solihah luar biasa. Yang satu Nabi Nuh itu dalam surat At-Tahrim ayat 10 disampaikan bahwa istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu adalah pengkhianat. Dua-duanya ya itu ternyata berbeda ini. Tapi kenapa? Kuncinya adalah di istrinya. Itu yang harusnya dijadikan panduan the power of mak-mak nanti. Yaitu apa? Teman-teman yang putri inilah yang nanti akan melahirkan generasi-generasi sekualitas Ismail atau sekualitas Kan'an.
Maka itulah the power of mama. Alhamdulillah hari ini teman-teman semuanya yang putri khususnya berkumpul di sini. Moga-moga ini adalah cara kita untuk membangun kekuatan nanti bisa melahirkan generasi sekualitas Ismail. Amin ya rabbal alamin. Ya. Teman sekalian yang dirahmati Allah, dunia sudah berubah. Ya, dan dunia itu menarik pada dua hal. Yang pertama hak, yang kedua batil. Saya di Yuk Ngaji, Masya Allah, curhatannya ngeri luar biasa. Dari pertanyaan yang biasa sampai pertanyaan yang aneh banget, serius. Pertanyaan yang pertama, Ustadz curhat dong, ya silahkan. Ustadz saya mau tanya nih, ya silahkan. Ustadz apa hukumnya cinta dalam diam? Cinta dalam diam, apa hukumnya? Saya tuh bingung, maksudnya apa itu? Cinta maksudnya apa? Saya tuh diam-diam mencintai dia Ustadz, tapi saya nggak berani ngomongkan. Apa hukumnya Ustadz? Saya kemudian bilang, ya kalau kamu cinta dalam diam, maka insya Allah ya nikahnya dalam angan. Cinta dalam diam, ya kan? Dia juga akan diam menikah dengan orang lain. Nyesek rasanya. Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya ngisi di Bengkulu, saya masih punya rekamannya. Itu pertanyaan yang Masya Allah, itu benar-benar tidak saya duga. Ada seorang laki-laki bertanya begini, Ustadz saya mau tanya, oke silahkan. Saya Ustadz kalau melihat wanita cantik, hati saya berbunga-bunga. Saya setiap melihat wanita cantik, hati saya tuh berbunga-bunga. Pertanyaan Ustadz, apakah saya kena dosa riba? Saya punya rekamannya serius. Hati saya berbunga-bunga, apakah hati saya kena dosa riba? Karena ada bunganya itu loh. Ada rekamannya, saya serius itu sampai itu kalau ditanyakan kepada Ustadz Abdul Somad mungkin juga gak bisa jawab gitu ya. Masya Allah ya. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga aneh juga, Ustadz saya mau nikah, oke gimana? Saya udah sebar undangan, alhamdulillah. Booking tempat sudah, catering juga sudah. Terus gimana? Kayaknya saya kok malas untuk nikah. Lu kenapa? Karena beberapa hari yang lalu sebelum besok pernikahan, calon istri saya itu ngaku kalau dia sudah berzina dengan laki-laki lain. Bayangkan, ya ngeri luar biasa. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, Ustadz saya mau curhat. Oke, silahkan. Curhat dong ma. Emang sama mah dedeh ya gitu ya. Curhat dong ma, gitu. Silahkan curhat. Oke, Ustadz ini di email. Banyak di email di DM itu ngeri luar biasa. Ustadz saya sudah menikah. Oke, saya wanita karir. Terus gimana? Saya awalnya bahagia. Nikah beberapa bulan ini bahagia. Tapi hari ini saya nggak bahagia. Kenapa? Saya pengen bunuh diri. Loh kenapa? Karena ketika saya pulang ke rumah, saya mendapati suami saya selingkuh di kamar saya dengan laki-laki lain. Suaminya selingkuh dengan laki-laki lain coba. Ternyata suaminya terpapar virus LGBT. Suami yang awalnya gagah sekarang jadi suami yang melambai, suami yang solihah. Yang kalau sholat di rumah, ya itu suami yang solihah ya. Itu. Ternyata apa? Dia sudah berubah menjadi apa? Laki-laki aliran tulang lunak. Itu kan repot ya. Orang-orang yang kemudian gendernya nggak jelas itu repot gitu ya. Jangankan hidupnya, matinya aja kemudian apa? Merepotkan. Coba laki-laki kalau meninggal gimana judulnya? Allahumma firlahu. Kalau cewek, Allahumma firlaha. Kalau nggak cowok nggak cewek, Allahumma firlah. Gimana coba? Ya, gampang untuk menandai cowok itu jantan bener atau tidak itu gampang. Pas musim hujan. Anda lihat jalan di depan itu taman siswa itu jalan di cowok ganteng banget itu. Wah ini apa? Bukan six month ini six pack ya. Kalau 6 month itu 6 bulan gitu ya. Itu six pack ini, six pack. Jalan gitu gagah banget nih. Ada petir. Nah ini. Itu biasanya laki-laki alan tulang lunak ya. Laki-laki presto namanya gitu ya. Ya. Hati-hati ya. Maskulin dia nge-gym gitu ya. Ya nge-gym, wah badannya kekar. Kalau ditanya, saking kekarnya kalau ditanya, Mas toiletnya di mana Mas? Di sana. Kalau musola di mana? Musola ya? Ya. Parah ya. Itu dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah ya. Dunia itu menarik kita dalam hak dan batil. Postingan di Yuk Ngaji mesti kalau ada kata LGBT pasti dihapus sama Instagram. Mesti begitu. Kenapa? Begitulah sekarang orang yang memiliki media, Masya Allah. Satu sisi media ini itu memberikan informasi yang amat sangat luas. Kita semuanya amat sangat mudah untuk mengakses ilmu pengetahuan. Teman-teman mau bicara fikih, tinggal ketik Ustadz Adi Hidayat. Baik, fokus perhatikan. Nah, ya. Pojok kanan atas halaman 120 kitab Atibian. Baik, fokus. Toyib. Itu Ustadz Adi. Ustadz Abdul Somad.
Wa man kana Ustaz Abdul Somad. Itu Ustaz Abdul Somad gini. Ustaz Hanan Ataki. Dung dung ding 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 ding. Dung ding 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 ding. Para pemuda hijrah gini ya. Kan ini ya. Ustaz Hanan ya. Kalau kamu gak cantik gak apa-apa, kalau kamu gak ganteng gak apa-apa, tapi kan kita punya Allah. Gitu ya. Kan gitu. Itu Ustaz Hanan. Jadi nanti kalau panitia mau mengundang saya, tinggal request, Ustaz Hanan datang ya, siap jadi Ustaz Hanan. Ternyata yang diundang Jarwo. Waduh, masalah ini gitu ya. Ya. Apa yang terjadi coba ya? Semua informasi dapat kita kemudian akses, tapi juga sosial medianya kemudian merusak pemikiran kita. Merusak pemikiran. Padahal dalam kitab Bidhaul Islam karangan Syekh Taqiyuddin Nabhani di bab awal disampaikan bahwa kebangkitan manusia itu sangat dipengaruhi oleh pemikirannya tentang kehidupan. Lah hari ini pemikiran kita itu dicekoi dengan ngeri luar biasa. Sehingga apa? Pemuda nggak bangkit. Bahkan kemarin ketika ada rusuh-rusuh segala macam yang maju malah mak-mak. Kan begitu. Terlepas dari kontroversi segala macam lah gitu ya. Ini yang kemudian menjadi keprihatinan kita. Maka teman sekalian, kalau memang hari ini sudah berubah, paling enggak dunia sudah berubah, paling enggak apa yang membuat kita insya Allah tetap menjadi pemuda yang dan di surga. Paling enggak 3 R. Yang pertama, referensi. R yang pertama referensi. Apa itu? Seorang pemuda harus memiliki kapasitas ilmu yang mencukupi. Wabil khusus ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu inilah yang akan membuat menuntun kita di dalam hal yang benar. Ya, halal, haram, hak, batil itu dengan ilmu, tentunya ilmu Islam. Maka di bulan Ramadan ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam bulan ini ya, bulan Ramadan ini diturunkan Quran untuk apa? Quran itu untuk huda, petunjuk. Kalau nggak pernah mengkaji, bagaimana mungkin kita memahami? Maka Quran itu fungsinya tidak hanya untuk keindahan. Tadi bacaannya Syekh Muzamil, Masya Allah bikin saya deg-degan itu, serius. Itu kalau di sini beda. Beda. Udah lapar. Kode lapar. Kode. Gudeg. Mbah Gito. Ya. Kode ya. Haus gitu ya. Bisa minta tolong di. Sinyalnya lemah ternyata ya. Harus diinikan dulu ya. Ya, terima kasih. Jangan diminum ya. Ya. Oke. Itu yang pertama, referensi. Kalau kita bicara referensi, maka kita bicara sebenarnya Al-Qur'an. Yaitu apa? Pemuda harus dekat dengan Al-Qur'an. Bukan sekedar pada bacaannya, tapi pada pemahamannya. Maka Quran itu, ya, itu seperti bintang. Lihatlah dalam hadis-hadis Rasulullah. Orang yang membaca Quran, maka rumahnya itu kayak bintang, bersinar. Maka apa? Yang namanya Quran itu ada 2 fungsi. Satu, fungsi yang pertama kayak bintang itu. Bintang itu punya 2 fungsi. Satu untuk keindahan, yang kedua petunjuk. Quran itu begitu, indah dan petunjuk itu Quran. Indah itu di mana? Masya Allah. Yang namanya orang zaman dulu, zaman kata Abu Lahab, Abu Jahal, itu nggak ada namanya Mobile Legend, nggak ada PS, nggak ada COC, nggak ada COD. Oh kalau COD mungkin ada ya, Abu Jahal, Abu Lahab ketemu gitu ya, ada ya. Janjian beli kurma gitu, ketemu COD gitu ya, ada. Zaman dulu hiburannya apa? Nggak ada WA, nggak ada Instagram, nggak ada kemudian Instastory, nggak ada. Dulu itu hiburannya orang Arab itu adalah keluar rumah malam hari dan melihat Milky Way, melihat bintang. Masya Allah, luar biasa. Bintang itu keindahan. Itu bintang, indah banget. Tapi yang kedua, bintang itu petunjuk. Kalau kita berjalan di padang pasir, misalnya ya kita pergi ke rumah Abu Jahal nih. Rumahnya Abu Jahal di mana ya? Itu loh, gundukan pasir lurus. Ada gundukan 1, lurus terus, nanti ada gundukan kedua ke kiri ya. Ada gundukan 2 yang kemudian bentuknya agak kotak, itu lurus terus. Itu ketika kita jalan, gundukannya mana? Ini kenapa? Dihapus oleh badai pasir. Tidak mungkin kita akan sampai ke rumah Abu Jahal dengan petunjuk gundukan pasir. Maka petunjuknya apa? Bintang tuh, arah sono tuh, arah bintang, nyampe nanti. Dulu ketika orang-orang berdakwah ya, Turki Utsmani mengutus ke Nusantara, mereka melalui laut, belum punya kompas. Apa petunjuknya? Bintang. Jadi bintang itu indah sekaligus petunjuk. Itulah Al-Quran. Al-Quran itu indah, tapi sekaligus petunjuk. Maka orang yang dekat dengan Quran, yang membaca Quran sekalipun tidak tahu maknanya, hidupnya tenang. Ya,
Kayak tadi, Masya Allah bacaannya indah banget. Walaupun mungkin kita tidak tahu maknanya, tapi bacaannya saja itu Masya Allah. Saya pernah ketika itu, umroh saya yang ketiga loh, bersama Ustaz Felix. Bro, umroh bareng aku ya? Oke siap. Tak bilang nih, saya nggak punya uang. Ya makanya kamu tuh aja, karena nggak punya uang, gitu ya. Kalau punya bayar sendiri, gitu ya. Oke, saya ikut Ustaz Felix. Dan ketika itu pas Jumatan, imamnya dan khotibnya Syekh Sudais, Masya Allah, bacanya panjang nih. Allahu Akbar. Itu Masya Allah panjang, samping kanan kiri saya nangis. Saya heran, ini nangisnya karena kelamaan atau karena faham gitu. Tapi karena di tanah haram, saya yakin itu karena pemahaman. Atau mungkin karena keindahan yang begitu Masya Allah luar biasa, nangis semuanya. Bukankah dulu ada seorang reporter ya dari Eropa itu berdiri di atas gedung Timur Tengah, kemudian dia menunggu senja, merah mulai gelap, tiba-tiba ada suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sana Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya terdengar kalimat-kalimat Allah, kalimat takbir. Tiba-tiba reporter yang dia tidak muslim itu kemudian nangis, tiba-tiba meneteskan air mata. Dan dia, ya ini kenapa? Saya kemudian deg-degan dia, kemudian dia menangis. Padahal apa? Dia tidak tahu maknanya, bahkan dia tidak muslim. Quran itu indah. Di Jepang, social eksperimen kan ada kan? Teman-teman sering lihat di YouTube itu, atau mungkin silakan googling di Yahoo. Googling tapi di Yahoo. Jadi masuk ke Yahoo, ketik google.co tadi, nah baru masuk. Nah pada saat di Google ketik YouTube, nah baru masuk lagi. Ya gitu ya. Dalam banget ya. Ya gitu ya. Ketik aja social eksperimen tentang apa? Jepang dan Al-Quran gitu. Ada orang gitu ya, bawa apa? Earphone, bawa headset gitu ya, suruh dengarkan orang Jepang. Orang Jepang tidak pernah mendengar Quran, disuruh dengar Quran pertama kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Tiba-tiba nangis. Orang Jepang itu juga nangis dan mengatakan ini kayak suara dari surga. Emang dia pernah ke surga? Tapi tiba-tiba dia itu nangis. Ini suara indah banget. Itulah Al-Quran. Orang yang tidak memahami saja itu bisa benar menangis. Kemudian ya Allah kok sampai ngeresep dalam hati. Bukankah dulu ada seorang sahabat namanya Amr bin As. Sebelum masuk Islam, Amr bin As itu pernah ngobrol sama Musailamah yang kemudian diberi gelar apa? Musailamah Al-Kadzdzab. Amr bin As itu datang ke Musailamah. Datang gini, bro, kalau dalam bahasa kita gini, bro, Muhammad, ini Amr bin As belum masuk Islam. Muhammad baru saja menerima wahyu. Emang wahyu apa? Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Susunannya indah banget, maknanya dalam banget. Musailamah juga bilang, saya juga dapat wahyu dari Tuhan. Hebat. Emang apa wahyunya? Wal wabr udhunani was-sadr sa'iruka hafrun nakr. Mendengar itu Amr bin As terbahak-bahak. Kenapa? Wal asr maknanya apa? Demi masa, demi waktu. Ini apa? Kalimat yang manusia tidak pernah mengucapkan ini. Ini kalimat yang sangat berat luar biasa. Demi masa. Sementara wal wabr kelinci. Wah, apa coba gitu ya? Kelinci coba. Yang satu kelinci, yang satu apa? Demi masa. Udhunani wasodr, engkau adalah hewan yang punya dua telinga. Ya terus ngapain? Memang wal wabr udhunani wasodr semuanya kayak wal asr innal insana lafi, semuanya sama sama. Tapi dari bahasanya, dari susunan kata-katanya, dari maknanya beda jauh. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya Amr bin As masuk Islam gara-gara wal asr. Kalau kita wal asr itu apa? Buru-buru sholat. Ini gara-gara wal asr, ini Amr bin As ini yang disebut sebagai jenisnya Arab itu masuk Islam. Indah luar biasa. Ya. Orang Arab kenal alif, orang Arab kenal mim, orang Arab kenal alif, lam dan mim, tapi kalau digabung alif lam mim. Ini adalah kata-kata yang tidak pernah didengar ketika itu. Bagaimana mungkin kok ada ya susunan alif lam mim, mereka enggak kenal. Masya Allah. Nun, ini apa? Kalimat atau syair kok dimulai dengan itu maksudnya apa? Mereka nggak paham. Ini bukan bahasanya orang Arab, ini bukan bahasanya syair Arab, ini nggak biasa. Itulah kalamullah. Bayangkan bahasanya itu tinggi luar biasa.
Contoh ya, hebatnya lagi bahasa Quran. Kalau kita bahas di dalam kitab Nidham Islam itu ada bahasa Quran itu salah satu keajaibannya, mukjizatnya adalah ada dalam bahasanya, lughahnya. Contoh, orang Arab, contoh Mas Salman, coba baca bismillah coba. Mas Salman asli mana? Oh Bekasi. Oh ya. Jadi kalau saya ngisi di Bekasi biasanya bikin paspor dulu biasanya. Ya. Karena jauh gitu ya, jalannya begini-begini, rasanya kayak di planet nyimu-nyimu gitu ya. Oke, coba baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, orang Bekasi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Saya orang Jogja, tapi tinggal di Bogor. Saya baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama nggak? Kalau orang Cina kalau baca bismillah gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Ya, orang Aceh Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Panjang pendeknya kudu sama. Jangan kemudian mentang-mentang saya orang Jawa, gua orang Jawa bro, baca gini Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Nggak boleh, kenapa? Beda makna, betul nggak? Iya, makanya bahasa Quran tuh menyedot semua manusia, harus ikut ke situ. Kenapa? Barokah dengan barokah itu beda. Ya, barokah dengan barokah itu beda. Ya, jadi semua manusia itu ternyata ngikut pada bahasa Quran, harus ngikut. Kalau enggak bisa. Ini beda makna. Masya Allah. Bahasanya aja ajaib. Yang kedua apa? Pemahaman. Berarti apa? Ilmu. Quran itu petunjuk. Bagaimana kemudian kalau pas galau gitu ya? Ya, kalau pas galau, kalau pas kemudian ditolak, jomblo fisabilillah itu seperti apa? Itu ada aturannya. Kalau kita cinta pada seseorang, bagaimana mengungkapkan? Ada aturannya. Di Quran tuh detail banget, ya, detail banget dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya ada. Contoh, misalnya saya harus contoh, oke, bagaimana tata cara minum dalam Islam? Yang pertama, duduk. Yang kedua, oke, ngambil. Yang ketiga, tangan kanan. Yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Ini milik siapa? Kalau milik orang lain boleh nggak? Nggak boleh, harus izin. Ya, dari sisi zatnya mungkin halal, tapi kalau perolehannya, ya, cara mendapatkannya ternyata haram, nggak boleh. Berarti apa? Dosa. Alhamdulillah. Ini untuk saya. Alhamdulillah. Air putih halal? Halal. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali tegukan. Kata Nusa dan Rara. Gara-gara kata bismillah, semuanya jadi berbeda. Gara-gara kata bismillah, yang satu punya makna, yang satu kalau nggak pakai bismillah nggak punya makna. Maka Allah sampaikan apa? Walladzina kafaru a'maluhum kasarab. Walladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir, a'maluhum, amal mereka kasarab, kayak fata morgana. Nggak dianggap, bes, hilang semuanya. Tapi ingat, dalam tafsir tentang bismillah itu, saya diajari oleh Kiai Haji Hafiz Abdurrahman, ada 2 Asmaul Husna dalam kata bismillah. Yang pertama apa? Ar-Rahman. Yang kedua, Ar-Rahman itu adalah maha memberinya Allah kepada seluruh makhluk, Allah kasih. Maka orang yang tidak beriman pun Allah kasih. Ketika dia berbuat baik, Allah kasih itu. Tapi di dunia. Tapi Ar-Rahim itu hanya untuk orang mukmin. Gitu ya. Jadi kalau kemudian kita punya amal tanpa keimanan, yang terjadi apa? Hangus sudah. Makanya kuliah Anda bisa bermakna kalau ada disertai iman di situ. Peluh Anda, ya, keringat Anda, capek teman-teman ketika skripsi, Allah akan lihat itu. Kalau diawali dengan bismillah, kalau ada iman di situ. Makanya saya sering ketika mengasih motivasi pada pelajar, remaja itu saya bilang ini, bahwa motivasi tertinggi seorang pelajar, seorang mahasiswa itu bukan pada prestasinya, pencapaiannya bukan, tapi pada akidahnya. Akidah yang lurus, maka itu akan mendongkrak motivasi yang luar biasa. Itu kan bicara ilmu. Kalau kita tidak memahami, seolah-olah ya hidup harus seimbang lah, kuliah ya kuliah, sholat ya sholat. Seolah-olah seimbang dunia akhirat. Padahal yang dinamakan seimbang itu adalah pelaksanaannya, bukan tujuannya. Tujuannya itu semua akhirat. Jadi kuliah teman-teman tujuannya untuk akhirat. Tapi pelaksanaannya seimbang. Waktunya kuliah ya kuliah, kalau skripsi segera diselesaikan, waktunya sholat ya sholat, waktunya masuk kuliah ya masuk kuliah, seimbang. Seperti rel itu 2 tapi tujuannya satu stasiun. Makanya jadikan yang namanya kuliah kita itu apa? Orientasinya akhirat, sehingga kalau belajar bukan karena dosennya tapi karena Allah. Itu kan bicara ilmu.
bicara pemahaman. Ya. Kenapa? Karena seorang Sa'ad bin Mu'adz ini adalah seorang ya yang dia adalah masya Allah pekerja keras. Dia mengatakan bahwa dia itu kerjanya apa? Mengayunkan kampak tiap hari. Ya, membelah kayu segala macam. Rasulullah itu menyalami dia karena kasar banget tangannya. Bayangkan tangan sahabat ini kasar banget dicium sama Rasul. Bayangkan ya, kalau saya ketemu dengan Pak Nandang, saya ketemu dengan Pak Jamil, saya cium tangan beliau. Lah ini sahabat ini dicium sama Rasul, bayangkan tangannya. Namanya Sa'ad bin Mu'adz. Emang prestasinya apa? Ternyata masya Allah dia seorang pemimpin dan gara-gara kepemimpinan dia maka seluruh warganya itu bisa Islam semuanya. Kepemimpinan dia itu membawa umatnya itu menjadi memeluk Islam semuanya. Yang kedua apa? Masya Allah kerja keras dia. Ketika ditanya, kok tanganmu kasar banget? Ternyata apa? Kerjanya itu ngayunkan kampak, kerja keras. Dan Rasulullah mengatakan, ini tangan yang dicinta oleh Allah. Kenapa? Bekerja keras. Dicek sekarang tangannya. Udah kasar belum? Nah, kalau belum nanti diparut sampai rumah ya. Maksudnya apa? Kerja keras itu dimensinya adalah akhirat. Teman-teman skripsi itu bayangkan ini akhirat. Peluh teman-teman capeknya, Allah ganti dengan pahala. Kita bayangkan ini berbakti pada orang tua. Maka punten sekali Pak dosen ya, kalau ada cewek, kalau ada mahasiswa-mahasiswi yang kuliahnya itu pelonga-pelongo, delongap-delongop, idai dumungan mangan ngentat-ngentot gitu ya, nggak serius, biasanya ada masalah di keimanannya. Karena kalau remaja yang beriman, pemuda yang beriman, dia katakan, kalau saya serius dalam kuliah, Allah ridho. Kalau saya nggak amanah kepada apa yang disampaikan oleh bapak ibu kita berupa bias segala macam, itu khianat, Allah nggak ridho. Jadi dorongan kita itu adalah dorongan akidah, yaitu ilmu. Quran itu cahaya, keindahan, Quran juga petunjuk. Nah ini kita hanya bicara masalah bagaimana dunia perkuliahan itu kemudian lebih semangat. Apa itu? Akidah, ilmu. Yang kedua, masya Allah, saya masih berapa? Saya biasanya kalau ngisi itu 7 jam efektif biasanya. Jadi sampai jam berapa lama lagi? Oke, 22.15. Baik, masya Allah. Oh masih 2 jam lagi ya, masya Allah. Baik. Yang pertama apa? Referensi, yaitu ilmu. Kaji Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk. Jadi kita nanti akan memandang kuliah saya akhirat, ya, sholat saya juga akhirat. Tapi pelaksananya seimbang. Saatnya kuliah ya kuliah, saatnya sholat ya sholat. Jadi seimbang itu maksudnya begini. Tapi yang namanya tujuannya satu, yaitu untuk Allah. Kenapa? Karena dunia itu adalah ladangnya akhirat nanti, kan begitu kan? Ini tempat menanam. Jadi jangan dipisah. Ini untuk dunia. Jadi biasa aja. Enggak. Kuliah itu untuk akhirat. Jadi dorongannya itu keimanan, ya gitu. Berikutnya R yang kedua. Yang pertama tadi ilmu ya. Yang kedua, kalau mau menjadi perindu surga, yang diri surga. Yang kedua adalah relasi. Yang pertama referensi itu ilmu. Yang kedua relasi. Relasi itu apa? Jamaah. Hiduplah dalam jamaah yang solih. Ingat, yang namanya maksiat itu punya pola, namanya taat punya pola. Kambing yang dimakan oleh serigala adalah kambing yang terlepas dari rombongannya. Artinya apa? Kemaksiatan itu lebih cepat di orang-orang yang seneng sendiri. Maka berjamaah seperti ini, itu pikirannya akan terjaga. Ya, pikiran terjaga. Maka pola maksiat itu sendiri, pola taat itu berjamaah. Sama tanya pada yang cowok, lihat film porno enak sendiri atau berjamaah? Wah, pengalaman ya, alhamdulillah ya, dapat ya pengalaman ya. Nggak mungkin, mari teman sekalian kita kumpul di belakang, ruang belakang, kita nanti akan nonton film BF atau apa itu, film perjuangan gitu ya. Nggak mungkin. Namanya maksiat itu polanya sendiri-sendiri. Maka remaja-remaja punyalah komunitas yang mengajak kita dalam hal yang baik. Dan Rasulullah itu punya kebiasaan apa? Mempersaudarakan, tidak membiarkan para sahabat sendiri-sendiri. Contoh ya, Abu Ayyub Ansori dipersaudarakan dengan Uqbah. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, dipersaudarakan. Maka yang kedua, kalau pengen jadi perindu surga, hiduplah dalam jamaah yang sholih. Ya kayak gini, ngaji, taklim, ya nanti kapan-kapan ya sebar yang namanya makanan bungkus kepada siapa? Kepada orang-orang yang kurang mampu, akan terbentuk bareng-bareng jamaah, jangan sendiri. Makanya kalau ada mahasiswa biasanya di kamar sendiri punya kunci kos dan membuka laptop, itu udah alamat. Biasanya begitu. Kalau ini imannya nggak kuat, maka yang akan kemudian menjaga kita adalah jamaah. Bukankah Allah juga perintahkan dalam surat Al Imran bagaimana?
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa, kemudian ketika meninggal tidak boleh meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Yang kedua apa? Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita diminta untuk apa? Hidup dalam jamaah, berpegang teguh pada tali Allah, berjamaah, kemudian tidak bercerai-berai. Allah mengajarkan kita itu tidak hidup sendiri-sendiri. Ilmu atau referensi, yang kedua relasi, yang terakhir reaktualisasi. Dalam bahasa saya reaktualisasi. Ayat itu apa? Dakwah, jadi dai. Kenapa? Ilmu kalau dibaca sendiri itu benar-benar godaannya luar biasa. Tapi kalau air itu kemudian hanya menggenang akan jadi racun, minimal menjadi sarang nyamuk. Tapi air yang mengalir terus itu akan bermanfaat. Ilmu kalau mengendap dalam diri kita lama-lama juga habis. Maka habis itu apa? Ya lupa ya segala macam, pada akhirnya kemudian futur segala macam. Maka sebarkan ilmu-ilmu kebaikan itu. Sebarkanlah spirit teman-teman ketika berhijab. Saya mau tanya, ada yang pernah cerita tentang kuliner? Ada? Seperti wajah saya punya acara Pepi Explorer. Ini tinggal nguncir aja ya, jadi kayak Pepi gitu ya. Oke, kamu mau tanya, pernah makan udon marugame gak? Oh ini. Pernah makan klepon gak ya? Ya. Oke, udon marugame. Ada yang pernah makan sushi? Oke, ada yang pernah makan apa namanya? Yang enak banget mungkin ini aja, gudeg Sagan. Wah, gudeg Sagan enak banget ya. Aku gudeg permata. Itu gudeg permata tuh kalau saya lebih seneng. Tapi antrinya, masya Allah, panjang banget ya. Ada keroncongnya, enak banget. Ada yang pernah Mbah Gito ya. Kita yang namanya kuliner kita ceritakan kemana-mana. Ya Allah bro, nasi gorengnya, wah gila, serius itu telurnya ada kuningnya coba. Kuning telurnya itu kuningnya sempurna, serius. Wah itu crunchy, wah itu crispy banget. Itu yang namanya kuah sotonya, masya Allah itu wah kayaknya kolesterol semuanya gitu ya. Itu enak banget bro, udon marugame bro, mie-nya gede-gede jadi karena panjang banget mie-nya gitu ya. Wah ya Allah enak banget. Bayangkan, cuman kuliner aja kita ceritakan kemana-mana. Atau kalau kita nonton film, ada yang sudah tamat Endgame? Udah ya? Wah bro, Endgame bro, masya Allah ternyata Thanos akhirnya jadi penjual akek bro, gitu ya. Itu film kita ceritakan kemana-mana. Kuliner film kita ceritakan. Pertanyaan, kenapa Islam kita tidak pernah kita ceritakan kemana-mana? Jangan-jangan kuliner lebih spesial daripada Islam kita. Jangan-jangan film itu lebih spesial daripada Islam kita. Film kita ceritakan kemana-mana karena spesial. Bro nonton film gak punya uang, gua bayarin. Itu cuman film. Tapi kenapa Islam kita tidak pernah kita ceritakan pada siapa-siapa? Jangan-jangan kita menganggap Islam kita gak spesial sehingga kita tidak pernah bercerita tentang Islam kita. Jangan-jangan hijab teman-teman sekalian itu gak spesial sehingga ketika melihat orang lain yang tidak berhijab, teman-teman diem aja. Kenapa? Gak spesial, biasa aja kok berpakaian itu. Padahal kuliner kita ceritakan, film kita ceritakan, tapi kenapa Islam yang indah ini tidak pernah kita ceritakan pada orang lain? Hijab ya Allah, teman-teman kalau kemudian pakai hijab ya Allah senang banget. Mbak belum berhijab, belum, ya Allah berhijab Mbak enak banget Mbak. Ini teman-teman ngaji ya Allah senang banget. Walaupun mungkin nggak tahu hukumnya, tapi teman-teman punya dorongan ingin menceritakan indahnya berhijab. Teman-teman yang sudah ngaji bro, masya Allah. Emang materinya apa? Bos pokoknya enak banget. Ayo. Diceritakan kemana-mana. Kenapa? Karena merasa cinta kepada Islamnya. Cinta itu tidak pernah akan diem. Orang yang justru cinta itu gak akan pernah diem. Malam-malam ditelepon, kamu sedang ngapain? Gitu ya. Cinta kan begitu. Ya. Kalau Raditya Dika kan bahasa gitu kan, kamu lagi ngapain? Gitu, malam-malam telepon, ditutup dulu ya. Tutup dulu ya, 1, 2, 3. Kok gak jadi sih? Gitu Raditya Dika gitu. Itu kalau nama cinta itu diceritakan kemana-mana. Kenapa? Karena cinta. Pertanyaan, kenapa kita tidak pernah bercerita tentang ta'im kita? Kenapa kita tidak pernah bercerita tentang hijab kita? Kenapa tidak pernah bercerita tentang baca Quran? Ya Allah baca Quran enak banget bro. Bisa jadi itu semuanya kita anggap nggak spesial sehingga kita diem pada Islam kita. Itulah kalau kita cinta pada Islam, maka kita tidak akan pernah diem. Reaktualisasi. Ajak teman-teman ngaji, ajak teman-teman berhijrah, ajak teman-teman berhijab. Tapi ngajaknya yang ya pelan-pelan. Mbak, hijab yuk, enak banget loh hijab itu.
Ah enggak sih, berat sih. Hah? Berat, emang berapa kilo? Emang 10 kilo dipakai kemudian migrain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan enggak. Tapi enggak mungkin kita mengajaknya begitu, pelan-pelan. Mbak berhijab ya, aduh belum bisa, dasar neraka jahanam, ya Allah gitu. Enggak akan diterima, pelan-pelan. Dalam bahasa Jawa ada pepatah mengatakan witing tresno jalaran saka kuliner. Witing tresno jalaran saka kuliner, tubuhnya cinta karena sering makan bersama. Maka teman-teman kalau mau mengajak hijab temennya, tolong ajak dulu makan siang, jangan diceramain. Mbak ada acara nggak? Enggak sih, kenapa? Besok siang ada acara nggak? Kita makan siang yuk. Kok nggak biasanya? Enggak sih gitu. Aja makan siang, ngobrol sama kemarin tentang kebaikan-kebaikan. Kemudian nih, Mbak, ini ada kebetulan ada teman-teman hijrah itu ngasih Mbak hijab. Tuh bener kan? Aku diminta apa hijab? Enggak, ini di rumah nggak apa-apa makainya. Mbak, insya Allah Mbak lebih cantik deh kalau pakai ini. Tapi jangan di sini ya, enggak di rumah aja. Ini hijabnya, besok bayarnya ya, gitu ya. Ternyata jualan hijab ya. Baik, itu dulu ya. Jadi kalau kita lanjutkan malah tambah panjang. Yang pertama, yang pertama apa? Referensi, perbanyak baca, perbanyak taklim. Itu akan menguatkan ilmu kita. Karena ilmu kita sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan. Kalau ilmu yang baik, keputusannya insya Allah baik. Kenapa? Ada ilmunya. Ya, saya harus pacaran atau jomblo? Ya, saya harus bagaimana ini? Teman saya udah nikah, saya bagaimana ini? Saya padahal belum mampu. Apakah saya harus baper? Harus bagaimana? Bagaimana mengalihkannya? Itu ilmu. Yang berikutnya apa? Relasi jamaah, hiduplah jalan jamaah yang soleh. Yang ketiga apa? Reaktualisasi, ilmu yang baik tolong disebarkan. Supaya apa? Kita terus juga menguat pemahamannya. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebih maaf. Kalau ada kekurangan itu dari saya, kalau ada kelebihan tolong dikembalikan ya. Demikian. Saya tutup dengan satu pantun. Burung irian, burung cenderawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Burung Aceh pergi ke Manado, burung Jawa pergi ke Sumatera ya. Kurang kerjaan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat luar biasa, materinya sangat ini ya, sangat membuat kita berapi-api, sangat buat kita terbahak-bahak pula. Saya tidak akan menyimpulkan, tapi saya diamanahkan oleh panitia untuk membagi-bagikan door prize. Sudah siap? Saya akan berikan satu pertanyaan. Nanti yang terlihat oleh saya yang paling pertama angkat tangan, dia dapat door prize. Hanya untuk satu orang yang beruntung. Apa 3 hal, 3 R yang telah diceritakan oleh Ustadz Cahyo? Tak dulu, belum dihitung. 1. Sebentar. 2. Saya. 3. Ya, silakan. Mbaknya boleh naik ke sini. Atau mau di situ enggak, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang dimaksud dari 3R itu. Yang pertama itu referensi itu ilmu, yaitu memperbanyak baca taklim dan harus banyak membaca Al-Quran dan juga harus memahaminya. Yang kedua itu relasi. Ketiga reaktualisasi, yaitu dakwah, dan kita juga harus bisa mengajak teman-teman dalam kebaikan. Sekian dan terima kasih. Betul, Ustaz. Betul. Nanti untuk door prize ntar bisa diambil di panitia ya. Baik, demikian karena telah ditutup juga, maka pertemuan kita juga sampai sini. Lelah berpisah. Tadi apa, Ustaz? Ngaji yuk ngaji. Oh ya, lelah berpisah yuk ngaji. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Cik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Cahyo dan Mas Salman yang telah menyampaikan pepatah dan nasihat pada malam hari ini. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di acara takmir Masjid Al-Azhar selanjutnya.
Kami dari panitia pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan karena manusia tempat segala ketidaksempurnaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.